Dibuka dan terbuka untuk umum. Hendy, Hani, dan keluarga mereka. Di balik ekspresi saya yang tenang, saya hanya ingin berteriak kepada mereka. Kalau saya tidak membunuh Mirna, mohon tolong saya sangat menderita. Namun pada saat itu, saya hanya bisa menerima perlakuan dan perasaan mereka, dan terus berdoa supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Ibu kayak gini, kamu hancurin Jessica lagi kalau dia lihat. Ibunda Jessica kembali tak kuasa menahan air mata. Dia tidak ingin anak tercinta melihatnya menangis. Alasannya, di seluruh kamar tahanan ada televisi. Ibu double lagi sedihnya. Maka ibu gak mau ketemu kalian tuh begitu. Jessica kalau lihat ibu kayak gini kan kamu masukin TV. Dia tuh lihat TV. Temennya pada ngomong. Ibu kamu di TV tadi nangis. Ibu kayak gini. Kamu hancurin Jessica lagi kalau dia lihat ibu begini. Makanya ibu gak mau. Ibu gak mau diwawancara karena ini Jessica lihat TV karena dia gak lihat pun temennya bisa cerita. Itu kan kamarnya banyak semua dikasih TV. Dia sedih. Dia selalu nanya kenapa Mama live. Mama live jadi nangis. Dedek sedih. Iya itu. Makanya ibu gak mau ketemu siapa-siapa. Ibu gak mau sakitin hati dia. Ibu bohong, ibu gak boleh bohong sama dia karena dia gak pernah bohong sama ibu. Ibu bilang ibu gak live lagi, mama gak live lagi, tapi bohong, mama live terus. Bagaimana? Ibu kalau begini ditaruh TV, dia lihat. Hancur dia, lihat ibu nangis, dia gak boleh ibu nangis. Bukannya dia nggak lihat, dia takut. Dia pun nggak lihat. Temennya bisa cerita. Ancaman terpisah dari anak bungsu selama 20 tahun membuat Imelda Wongso emosional. Imelda masih yakin Jessica tidak bersalah. Pasti nggak akan meninggal kalau pakai ambulan dibawanya. Ditangani dokter Joshua dulu mestinya. Orang dokter Joshua udah bilang kok, ini masih anget. Semuanya diperiksa tuh normal semuanya. Kalau dikasih oksigen, mungkin dia ketolong. Nggak apa-apa itu, nggak meninggal. Cuman salah aja, yang bawa yang salah. Padahal sudah diperingatkan oleh orang-orang sekitar, kenapa orang tidak sekitar menggunakan itu ada ambulans? yang ngomong, sekelebatan ngomong, ini ada yang bilang sama ibu, jangan dibawa sendiri loh, nanti takut kenapa-kenapa. Karena orang itu di Israel itu ngelihat dibawa pakai mobilnya pribadi, bukan ambulan, harus sama ambulan dia bilang. Dan oh kalau kenapa-kenapa nasib, jawabnya begitu. Kalau kenapa-kenapa ya nasib. Sekelebatan jawabnya begitu. Nah orang yang di sekitar itu ada yang bilang kayak gitu, udah diperingetin, takut kenapa-kenapa loh, jangan dibawa sendiri, harus pakai ambulan. Kalau kenapa-kenapa, jawabnya yang mau bawa, takut kenapa, nasib, dia bilang gitu. Nah terus dibawa kan sendiri, terlalu cepat. Maksudnya dokter Joshua masih mau kasih dia oksigen, segala masih, ya biar di situ dulu lah. Dokter Joshua kan bisa telepon ambulan. Ditanganin dulu di situ. Orang masih nggak apa-apa kok. Karena dibawa di perjalanan terlalu lama kan. Mungkin meninggal di perjalanan. Ya itu kurang oksigen. Kemudian setelah ibu mendapatkan informasi dari orang sekitar terkait dengan kejadian itu, sudah didiskusikan tentu dengan pihak kuasa hukum, dan apakah Jessica sudah mendengar hal itu juga? Jessica kalau dengar ibu nggak tahu ya. Cuman ada orang bilang sama ibu, karena dia lihat Jessica diginiin juga kasihan gitu loh. Orang itu jadi keluar, orang yang di sekitar situ, tempo hari yang di sekitar situ yang nyaksiin caranya Mirna dibawa itu, ada yang
bilang sama ibu, cari ibu. Jadi bukan kesalahannya, mestinya kalau makanya itu, kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal. Udah diperingetin badal sama orang itu. Takut kenapa jangan dibawa sendiri, mesti pakai ambulan. Dia malah jawabnya begitu. Kalau kenapa ya nasib, begitu jawab. Ini nggak pernah dibilang kan. Nah orang ini sekarang yang bilang sama ibu itu bilang kayak gitu. Dia lihat Jessica kok terus kayak gini gitu. Sebenarnya kesalahan bukan di Jessica gitu kan. Bukan karena minum kopi ada racun, nggak ada racun itu kopi. Hani aja minum nggak apa-apa kok. Nggak ada, menurut ibu nggak ada racun. Cuman salah prosedur dibawanya, nggak pakai ambulan. Salah besar itu fatal. Udah tahu diperingetin sama orang sekitar itu, malah dia jawabnya, wah nasib kalau ada apa-apa, gitu malah jawabnya. Sekarang anak ibu dibikin susah gara-gara dia. Padahal dia yang bikin masalah. Yang disalahin Jessica, bukan itu dijolimi, dibuat tumbal anak ibu. Kepada saya, kuasa hukum Jessica juga mengaku melihat kejanggalan di balik tudingan yang dialamatkan kepada Jessica. Apa yang terlintas di benak Anda begitu mendengar pernyataan tersebut? Buat saya sedikit kaget, dan Jessica tadi waktu kami beritahukan itu dia menangis. Dia kaget, dia ciut. Yaitu mendengar adanya rekaman pembicaraan, keterangan daripada tantenya Mirna, Ibu Rosniana apa lupa yang dipanen ya. Dia mengatakan bahwa kata-katanya seperti ini, lebih kurang ya. Orang banyak bertanya kepada kami katanya, kenapa keluarga Salihin itu menghamburkan uang untuk kejadian yang seperti ini di pengadilan seperti ini, untuk menghamburkan uang untuk kasus pengadilan seperti ini, kira-kira begitu istilahnya. Ya terus terang aja kami kaget. Saya shock juga loh. Saya pikir kenapa dia, orang Mirna Salihin, harus menghamburkan uang ya? Ya kan? Dan untuk apa uang itu kira-kira gitu loh. Jaksa dibayar negara. Ya kan? Dia kepentingannya korban sudah diwakili jaksa. Kenapa harus ada menghamburkan uang? Ya terus terang aja kalau udah begini gemetar kita jadinya. Ya kan? Gemetar kita. Kalau benar keterangannya dia itu. Nah terus terang aja hal ini juga menjadi keprihatinan kita. Apa yang terlintas di pikiran Bang Otto begitu mendengar statement itu? Terlintas. Seperti apa yang di pikiran Anda lah. Pasti saya bilang saya sudah gemetar. Jessica sudah menangis. Tapi saya masih percaya kepada majelis hakim. Bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh apapun. Dan mudah-mudahan uang yang dihamburkan itu bukan untuk tujuan yang tidak benar gitu aja. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu untuk tujuan yang halal gitu. Ini adalah video rekonstruksi yang dilakukan Jessica di Cafe Olivier pada 7 Februari lalu. Ada dua versi rekonstruksi yang digelar polisi. Yang ini versi yang diinginkan Jessica. Jessica menaruh ke belakang paperback yang kedua. Dia bersikukuh 3 tas belanjaan dipindahkan ke belakang sofa. Setelah 3 tas dipindah ke belakang, pelayan Cafe Olivier Agus Triono datang membawa es kopi Vietnam. Dalam adegan ini, Jessica pun tetap mengaku duduk di tengah sofa. Adegan 257, Agus Tri menaruh gelas tumbler yang di atasnya ada gelas satu yang berisi kopi. Lanjut. Dalam persidangan, Jessica tetap pada pendiriannya. 3 tas belanja tidak ada di meja saat Agus Triono datang membawa es kopi Vietnam. Jessica tetap duduk di bagian tengah sofa. Mohon maaf Pak, sebentar waktu saya kembali dari kasir, saya duduknya sedikit ke tengah di sini, bukan di sini lagi. Beda versi antara pelayan dan Jessica sempat membuat sidang memanas. Letaknya Jessica di situ atau berlainan dengan rekaman CCTV Cafe Olivier. 3 tas belanja ternyata berjejer di meja saat pelayan Cafe Olivier datang.
Posisi duduk Jessica pun tidak berada di tengah seperti yang diakui di persidangan. Setelah 2 kali konsisten dengan pendapatnya, Jessica akhirnya berubah. Jessica lupa. Kan saya tinggalin itu di paper bag di atas meja untuk menandakan. Lalu waktu dari prosesi itu sampai pindah ke belakang bangku itu saya nggak ingat saya kapan pindahin dan bagaimana pindahinnya secara detail. Cuman yang saya ingat setelah saya menunggu, lalu saya pikir-pikir, oh ya ini mengganggu mungkin paper bag ada di meja gitu. Jadi saya pindahin ke belakang, itu aja. Saudara menyentuh paper bag itu setelah pertama kali meletakkan hanya 2 kali. Setelah menyentuh paper bag pada saat meletakkan dan memegang paper bag, kemudian untuk memegang ke belakang. Maksudnya, seingat saya begitu, iya. Seingat saudara begitu. Iya. Tidak ada gerakan-gerakan saudara untuk menyusun kembali paper bag. Saya tidak merasa menyusun. Saudara tidak merasa menyusun. Yang saya ingat benar, paper bag ada di meja, lalu pada akhirnya ada di belakang. Memindahkannya itu pada saat sebelum kopi disajikan ataupun setelah kopi disajikan? Saya tidak begitu ingat kapan. Apakah sebelum koktail disajikan atau setelah kopi disajikan? Saya tidak begitu ingat. Saudara tidak ingat. Meskipun itu beberapa kali ditanyakan dalam berita acara penyidikan, tetapi saudara mengatakan persis tetap pada keterangan yang awal ya, tapi sekarang ini saudara mengatakan tidak ingat ya. Kondisi saya pada saat itu lain Pak, saya sangat lain lah. Sorotan posisi tas belanja dan duduk Jessica bukan tanpa alasan. Ahli digital forensik Mabes Polri menunjukkan meja nomor 54 penuh kesibukan. Pertama, pelayan mengantar es kopi Vietnam meletakkan persis di depan Jessica. Pada pukul 16.24.19 petugas kafe membawa kopi meletakkannya di dekat terdakwa. Itu ya, terus jadi membawa situ. Nanti kita lihat dari kamera yang berbeda. Lalu pelayan kafe mengantar 2 pesanan koktail, Old Fashion dan Zazerak, diletakkan jauh dari Jessica. Meja ditata dalam posisi penyajian, centerpiece digeser pelayan. Nah, ini petugas membawa koktail diletakkan di ujung yang jauh dari jangkauannya terdakwa. Selepas pelayan pergi, Jessica langsung mengambil koktail pesanannya. Tidak hanya mengambil koktail, Jessica juga mengangkat centerpiece dari tengah ke ujung meja. Diletakkan ujung, terlihat seperti itu, yang apa promo segala macam kita sebutnya. Awalnya di depan meja dengan tangan kiri diambil, dibawa ke ujung meja yang jauh, dipindahkan terus. Nah, dipindahkan ke ujung meja yang jauh, di ujung sana. Yang lebih jauh. Beberapa menit kemudian, setelah memindahkan centerpiece, Jessica mengatur paper bag. 3 paper bag yang semula dalam posisi tidak beraturan ditata sejajar di meja. Ya, itu paper bag bergeser. Tidak berhenti di situ, Jessica kembali sibuk mengatur letak centerpiece. Yang diambil adalah centerpiece. Rekaman CCTV memperlihatkan meja nomor 54, meja yang penuh kesibukan. Sekarang kita bicara tentang pasca. Ya, pasca ke setelah lewat. Jadi ternyata kan waktu malam hari itu apa yang saudara lakukan terhadap korban ini? Kebetulan saudara juga yang melihatnya. Begini Pak, kita itu pada waktu itu saya dipanggil ya, itu malam-malam katanya begitu dia permintaan ke saya itu mau diminta diformalin pengawetan jenazah karena jenazah mau disimpan. Di dalam aturan dari Dinas Kesehatan, kalau orang meninggal dalam 24 jam dia dikubur itu tidak perlu diapa-apain Pak, itu bisa. Tapi kalau lebih dari 24 jam mayat akan membusuk, akan ada kuman-kuman yang menyebar ke lingkungan. Sehingga aturan dari dinas bahwa kalau orang mau dikubur lebih dari 24 jam harus diformalin, diawetkan. Nah itu aturan Pak, demi
kemaslahatan umat Pak, supaya kita nggak kena bau dan segala macam, nggak kena penyakit ya. Itu aturannya Pak. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah yang melakukan itu sebaiknya dokter forensik, karena dokter forensik itu adalah dokter yang akan bisa membedakan ini matinya wajar atau tidak wajar Pak. Nah, dalam hal itu saya melakukan pemeriksaan. Pada waktu itu saya tanya, seperti tadi saya bilang, diagnosis saya akan lakukan. Saya tanya kenapa habis minum kopi meninggal, kata saya bilang itu tidak wajar matinya, apalagi anak muda. Saya bilang harus diotopsi. Saya bilang harus diotopsi, saya ngomong ke keluarganya. Keluarganya itu pada waktu rundingan-rundingan kemudian kesimpulannya menolak. Nah, karena menolak terus jadi dilema Pak. Sebenarnya pada kasus seperti itu kan harus diserahkan pada polisi. Pada waktu itu ada petugas polisi Pak. Saya sudah ngomong sama petugas polisinya, Pak ini harus matinya tidak wajar Pak, harus diotopsi. Tapi polisinya bilang, dok keluarganya tidak mau otopsi. Nah, kalau udah gitu kita sebenarnya jadi dilema Pak. Kalau kita tidak awetkan, ya, kalau tidak awetkan dia busuk, bau. Tapi kalau diawetkan kasus polisi belum selesai. Nah, waktu itu saya bilang ada nggak dokter yang bertanggung jawab? Dia bilang sudah ada surat kematian dok. Jadi seorang dokter kalau diminta melakukan pengawetan, kalau sudah formil ada surat kematian, artinya ada dokter yang bertanggung jawab Pak. Formilnya begitu, itu aturan dari dinas. Nah, karena sudah ada surat, saya bilang Pak ini ada efeknya loh Pak. Kalau diformalin kemungkinan racunnya bisa ada perubahan. Kalau ada racun gitu. Iya, ada racun, bisa ada perubahan. Perubahannya seperti apa ya tergantung jenis racunnya. Dia bilang, saya bilang bisa menyulitkan. Dia bilang, ya nggak apa-apa lah dok, soalnya udah surat kematian sudah ada, itu udah. Tapi ternyata waktu di rumah duka itu polisinya terus saja mempersuasi keluarga untuk diotopsi. Saya tidak tahu lagi habis begitu Pak. Ternyata belakangan setelah tahu kasusnya meledak ini, saya baru tahu. Ternyata akhirnya dibawa jenazahnya pada hari ketiga atau keempat untuk dibawa ke rumah sakit Polri. Itu Pak. Kenapa malam itu sudah ada isu racun apa gimana waktu itu? Gimana Pak? Tadi saudara bilang kan ini racunnya bisa turun, naik, dokter bilang tadi. Iya, saya bilang begitu untuk mengingatkan bahwa pada kasus ini semestinya dilakukan otopsi, setelah otopsi barulah diawetkan Pak, mestinya begitu. Tapi ini terkendala karena keluarga tidak mau otopsi, begitu Pak. Jadi apa yang saudara lakukan malam itu? Ya, saya lakukan formalin Pak. Tapi sebelum saya melakukan pengawetan jenazah, karena ceritanya seperti itu, saya melakukan pemeriksaan lengkap Pak. Jadi saya sudah persuasi, saya sudah kasih tahu prosedurnya yang semestinya seperti apa, saya periksa. Pada waktu itu saya periksa, itu bibirnya biru Pak. Biru. Kukunya biru. Kemudian prosedur rutin kalau kita curiga itu sesuatu yang tidak wajar, saya mencium bau-baunya Pak dengan cara forensik adalah jenazahnya itu saya tekan Pak, dadanya di ulu hatinya saya tekan, terus kemudian saya cium begini untuk mencari bau-bau yang mencurigakan Pak. Nah biasanya misalnya contoh kalau saya mencium bau bawang putih itu artinya keracunan arsen Pak. Oh, kalau bawang putih arsen. Ya, misalnya kalau saya cium baunya bitter almond itu keracunan cyanida. Gitu loh Pak, saya gitu. Nah setelah selesai saya tidak temu apa-apa, kemudian saya lihat luka-lukanya, tubuhnya depan belakang atas sampai ke bawah semua tidak ada luka. Nah baru saya formalin. Formalinnya itu adalah dengan memasukkan cairan ke dalam pembuluh darah di paha Pak. Itu dipotong sedikit, dicari urat darahnya, dimasukin cairan pengawet. Cairan pengawet yang dimasukkan itu 3 liter Pak. Sedangkan darah seorang manusia perempuan itu antara 4 sampai 4,5 liter. Jadi yang masuknya itu nggak sampai ya paling 40%-an dari itu Pak. Jadi tidak terlalu banyak juga. Nah waktu itu saudara periksa tubuhnya semua. Ya. Saudara temukan ada hitam-hitam di tangannya. Itu kita kenal sebagai sianosis Pak. Sianosis itu adalah kebiruan karena kekurangan oksigen Pak. Lantas saudara juga coba-coba pencet-pencet untuk mengenal ada bau apa? Ya. Ada nggak saudara temukan, menurut pengalaman saudara kan bisa cium cyanida katanya, ada nggak ditemukan bau cyanida? Tidak Pak, begini, ya, saya tidak mencium bau minyak tanah, karena kecium bau minyak tanah itu baygon Pak. Kalau kecium bau, tadi saya bilang kecium bau seperti bawang putih itu arsen. Itu ada ilmunya Pak, itu sederet Pak ceritanya. Oh, deret ceritanya itu. Nah itu sudah itu tidak terdeteksi Pak. Tidak. Cyanida juga saudara tidak deteksi? Tidak Pak. Ya. Nah, sekarang ciri-ciri cyanida itu apa saja sih kalau melihat pemeriksaan dari luar?
Nah begini Pak, sebenarnya ini kalau kita meriksa sianida itu gejalanya sebenarnya gampang Pak. Kalau orang keracunan sianida itu begini Pak, tadi saya cerita ya, kalau arsen masuk ke badan itu dia akan didetoksifikasi di dalam hati, dirubah jadi tiosianat. Tapi kalau masuknya kebanyakan Pak, trodanasenya enzimnya itu tidak cukup, maka sianidanya akan jalan-jalan ke seluruh tubuh Pak. Dia mencari ion feri Pak, besi valensi 3. Besi valensi 3 di dalam badan kita ada 2 Pak. Satunya itu ada di dalam HB yang koefisiennya itu 3, itu MetHB namanya Pak. MetHB ada 1 sampai 2% saja Pak. 1 dan 2% dari manusia. Nah dia akan mengikat sianida sementara. Tapi selebihnya sianida akan lari ke seluruh tubuh. Dia mengikat enzim pernapasan Pak. Enzim pernapasan diikat sehingga oksigen itu tidak bisa keluar Pak. Ini HB mengikat oksigen. Sebenarnya oksigen itu di dalam tubuh itu dia mestinya disebarkan ke seluruh jaringan untuk pembakaran. Tapi karena enzimnya dilumpuhkan, enzim sitokrom dilumpuhkan, maka oksigennya banyak tadi tidak bisa dipakai Pak. Jadi sama seperti gini loh Pak. Ini kita mau mengangkut barang itu pakai truk ya itu, tapi begitu sampai di tempat truknya itu nggak bisa bongkar muat Pak, nggak bisa bongkar. Nah jadi oksigennya banyak tapi tidak bisa dipakai. Kenapa? Enzimnya yang buat bongkar itu diikat oleh sianida. Nah akibatnya apa? Orang yang meninggal karena sianida itu sudah pasti HbO2-nya tinggi Pak. HbO2-nya tinggi artinya dia sebenarnya tidak biru Pak, jadi merah seperti gambar ini, merah, pink Pak. Warna. Ini contohnya ya, pink. Iya. Nah itu begitu Pak. Itu pertama gejala. Gejala pertama. Gejala kedua adalah bau Pak. Bau yang namanya bau bitter almond, bau sianida. Itu ciri khas kedua Pak. Ciri khas ketiga itu adalah lambung yang gambarannya itu bengkak. Kalau diraba itu licin seperti sabun dan warnanya merah sekali seperti ini Pak. Seperti tadi sebelumnya Pak ini. Seperti begitu. Saya ingat sekali dan saya tidak mungkin salah Pak, karena pada waktu tahun 1984 saya belajar forensik. Profesor saya, Profesor Arief Pudianto itu menunjukkan kasus sianida pertama saya. Dia tunjuk, Dokter Jaya, lihat lambungnya. Lambung seperti karpet merah ini adalah cuma satu penyebabnya, yaitu sianida. Kamu tidak boleh lupa itu. Jadi artinya ini sangat khas Pak. Khas. Karena kenapa saya bilang waktu itu saya bantah. Ini kan merah-merah gini karena efek dari NaOH. Basah. Saya bilang kan bisa aja diminum NaOH. Tidak. Kalau dia minum NaOH, NaOH itu sangat korosif. Dia masuk aja pasti dia ngebakar di mulut dan di leher, di tenggorokan, kerongkongan. Pasti di situnya udah nggak bisa masuk ke lambung, belum sampai ke lambung tuh dia sudah tidak masuk ke sini. Jadi bahan racun yang bisa masuk dalam bentuk aman di mulut dan ini ternyata aman dan kemudian dia membakar di dalam, itu adalah sianida Pak. Jadi ada 3 tadi saya bilang yang khas. Pertama itu adalah warna kemerahan pada tubuhnya dan organ-organ dalam. Yang kedua itu bau yang khas. Dan yang ketiga itu adalah lambung yang seperti itu Pak. Lambung seperti ini tidak makan korosif atau apa nih? Begini Pak, kalau kita bilang sebenarnya gini, secara kimiawi sebenarnya yang disebut bahan korosif itu ada 2 Pak, asam dan basa. Nah efek korosif itu adalah satu kata istilah yang ditujukan pada efeknya terhadap kulit Pak, bagian luar. Jadi kalau kulitnya hilang, bagian kulit atasnya kulit arinya hilang, itu namanya korosif Pak. Kalau itu seperti itu. Nah efek basa dan asam itu beda. Kalau asam kena ke kulit atau kena ke lambung, itu dia akan berubah menjadi kering Pak. Dia menarik air menjadi kering, keras seperti perkamen, dan warnanya itu hitam Pak. Nanti kita akan lihat di gambar yang kedua pas lagi ini. Nah itu seperti itu, asam sulfat itu asam. Tapi kalau sifatnya basa Pak, kalau basa itu terjadi reaksi sama kita bilang korosif, tapi korosif itu tidak membuat luka Pak. Luka itu tukak seperti borok itu, dia tidak begitu, tapi dia jadi bengkak dan warnanya merah Pak. Itu yang gambar tadi itu? Iya. Itu sebenarnya gambarannya, jadi bukan hitam ya? Bukan Pak. Divisi
di visum et repertum di sini disebutkan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi ini visum ya. Lambung tampak bercak berwarna selaput lendir, bagian fundus berwarna kehitaman, diambil untuk pemeriksaan toksikologi. Jadi mestinya nggak boleh hitam kalau cyanida. Enggak Pak, mestinya merah terang Pak. Seperti merah. tadi itu ya. Gitu ya. Nah, Bapak. Jadi ini ada visum et repertum di sini mengatakan hitam. Nah ini visum et repertumnya. Lambung tampak bercak berwarna selaput lendir, bagian fundus berwarna kehitaman, diambil untuk pemeriksaan toksikologi. Jadi hitam di sini. Ini bukan ciri-ciri karena cyanida. Kalau dari segi forensik Pak, kalau kita isi lambung hitam itu artinya ada perdarahan di lambung dan perdarahannya itu bereaksi dengan asam lambung Pak. Begini, kalau dokter ya, misalnya contoh ada orang batuk darah, keluar darah misalnya. Kalau kita lihat darahnya hitam, itu berarti darahnya sudah kecampur asam lambung, berarti ada perdarahan di lambung Pak. Tapi kalau darahnya segar, apalagi berbusa, itu berarti bukan dari lambung Pak, dari lain, misalnya dari paru misalnya, pada orang TBC. Justru itu pengenal Pak, bahwa kalau ada darah di dalam, ada cairan di dalam lambung, warnanya hitam, berarti ada darah di dalam lambung yang bereaksi dengan asam lambung. Berarti bukan bahan lain Pak.